Bagaimana menjelaskan hubungan Tuhan yang penuh kasih dengan bencana alam? 1. Bencana alam adalah gejala dari ciptaan yang telah jatuh. Bencana alam bukanlah cara kerja dunia yang dirancang Tuhan sejak awal. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ciptaan itu sangat baik, tetapi kejatuhan manusia, Kejadian 3, tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tatanan ciptaan itu sendiri. Roma 8 ayat 20-22 menggambarkan bahwa ciptaan kini sedang mengeluh dalam keadaan rusak. Jadi, bencana bukanlah tindakan kejam yang sewenang-wenang, melainkan konsekuensi dari dunia yang telah tunduk pada kerusakan. Kejatuhan ini juga memengaruhi sistem alam, seperti tektonik dan cuaca, yang kini sesekali menyebabkan penderitaan. Kesimpulan: bencana bukan selalu hukuman langsung dari Tuhan, melainkan gema tragis dari dunia yang telah rusak oleh dosa dan sedang menantikan pemulihan sepenuhnya. 2. Tuhan berdaulat, namun caranya sering tak dapat dipahami manusia. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaan, Ayub 38-41, Mazmur 135 ayat 6 dan 7, namun juga mengingatkan kita tentang keterbatasan perspektif kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dan Roma 11 ayat 33 menekankan misteri penghakiman Tuhan dan hikmat-Nya yang tak terselami. Ayub tidak pernah menerima penjelasan penuh atas penderitaannya, namun ia bertemu dengan kemuliaan Tuhan yang membuatnya percaya. Kesimpulan: orang Kristen dipanggil untuk berjalan dalam iman, bukan dalam pemahaman yang penuh. Keberadaan penderitaan tidak membatalkan kasih Tuhan, tetapi mengundang kita untuk percaya pada hikmat-Nya yang lebih tinggi dan rencana penebusannya. 3. Tuhan bekerja lewat penderitaan demi kebaikan yang lebih besar. Meski Tuhan tidak selalu mencegah penderitaan, Dia sering menggunakannya untuk menumbuhkan pertumbuhan, belas kasih, dan ketergantungan yang lebih dalam kepadanya. Roma 8 ayat 28 menjanjikan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi umat-Nya. Bencana sering memobilisasi belas kasih manusia, seperti yang terlihat dalam sejarah melalui bantuan Kristen, rumah sakit, dan misi kemanusiaan. Kesimpulan: Tuhan dapat menebus penderitaan dengan membentuk karakter dalam diri umat-Nya dan menginspirasi tindakan kasih yang mencerminkan kasih-Nya kepada dunia yang terluka. 4. Hukum alam memungkinkan kehidupan, tetapi juga mengizinkan bencana. Tuhan menetapkan alam semesta yang teratur dan dapat diprediksi, Kolose 1 ayat 17, Mazmur 104, yang diatur oleh hukum-hukum alam. Hukum-hukum ini penting untuk kehidupan, seperti gravitasi, tektonik lempeng, dan siklus cuaca, namun karena dunia berada dalam kondisi rusak, hukum-hukum ini terkadang menyebabkan bencana. Jika Tuhan menangguhkan hukum-hukum ini setiap kali ada potensi bahaya, dunia akan menjadi kacau dan tidak dapat diprediksi. Kesimpulan: ciptaan yang konsisten dan diatur oleh hukum sangat penting bagi kehidupan dan pengelolaan manusia. Bencana adalah sisi gelap dari sistem dinamis dalam dunia yang telah jatuh, bukan pertentangan terhadap kasih Tuhan. 5. Tuhan hadir di tengah bencana dan menawarkan pengharapan kekal. Kekristenan secara unik mengajarkan bahwa Tuhan masuk ke dalam penderitaan manusia melalui Yesus, Yohanes 11 ayat 35, Ibrani 4 ayat 15. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Immanuel, Allah beserta kita. Umat Kristen percaya bahwa Tuhan menghibur, menopang, dan menderita bersama kita, 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, dan pada akhirnya menjanjikan ciptaan yang baru di mana bencana tidak akan ada lagi, Wahyu 21 ayat 4. Kesimpulan: kasih Tuhan tidak dibuktikan oleh ketiadaan penderitaan, tetapi oleh kehadirannya di dalam penderitaan itu dan janjinya untuk suatu hari menghapusnya selamanya.